Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enis Bastian dengan NIM 01 021382429 merupakan mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya kelas P1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal remedial UAS mata kuliah Ekonometrika Dasar semester genap tahun 2026. Baik, kita masuk ke soal pertama. Soal pertama meminta kita untuk menginterpretasikan semua koefisien variabel independen dari model regresi berikut. Modelnya adalah LM pendapatan sama dengan 7,215 ditambah 0,082 pendidikan ditambah 0,015 umur dikurangi 0,124 perempuan ditambah 0,098 internet. Jadi, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah variabel dependen yang menggunakan logaritma natural atau ln, yang artinya model ini adalah model semi-log. Dalam model semi-log, cara kita menginterpretasikan koefisien adalah perubahan satu satuan pada variabel independen akan menyebabkan perubahan sebesar koefisien dikali 100% pada variabel dependen, yaitu pendapatan. Nah, sekarang kita menginterpretasikan satu persatu. Misalkan nih, kita masuk ke koefisien pendidikan yang sebesar 0,082. Pertama, koefisien variabel pendidikan adalah 0,082, yang artinya setiap penambahan 1 tahun lama sekolah, maka pendapatan bulanan pekerja akan meningkat sebesar sekitar 8,2% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula penghasilan yang mereka dapatkan. Kemudian kita masuk ke koefisien umur atau 0 yang sebesar 0,015. Koefisien variabel umur adalah 0,015, yang artinya setiap bertambah 1 tahun umur responden, pendapatan bulanan akan meningkat sebesar sekitar 1,5%, ceteris paribus. Hal ini bisa terjadi karena semakin bertambahnya umur, maka biasanya memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak dan lebih meningkat, sehingga produktivitasnya dapat meningkat dan berdampak pada pendapatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian kita masuk nih ke koefisien perempuan yang sebesar minus 0,124. Nah, koefisien variabel perempuan ini merupakan variabel dummy yang dimana nilainya jika 1 pekerja tersebut perempuan dan 0 jika pekerja tersebut laki-laki. Koefisien negatif ini berarti pekerja perempuan rata-rata memiliki pendapatan sekitar 12,4% lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki, dengan asumsi variabel lain tetap, dan ini juga mencerminkan adanya kesenjangan upah berbasis gender yang masih terjadi di dunia kerja saat ini. Kemudian kita masuk ke koefisien internet. Jadi koefisien variabel internet adalah sebesar 0,098. Jadi variabel ini juga merupakan variabel dummy, yang dimana variabel ini bernilai T jika bekerja menggunakan internet untuk bekerja dan 0 jika tidak. Artinya, pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaannya memiliki pendapatan rata-rata sekitar 9,8% lebih tinggi dibandingkan yang tidak menggunakan internet. Jadi ini lebih masuk akal karena penggunaan internet membuka akses pada pekerjaan mereka dengan menambah nilai value atau nilai tambah yang lebih tinggi ke depannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Jadi soal kedua ini kita bakal ngebahas terkait model ASDP atau Fixed Effect Model. Nah, pada pembahasan kali ini, soal ini membahas terkait model regresi data panel dengan pendekatan LSDV atau yang biasa kita sebut dengan Least Square Dummy Variable, atau juga yang sering kita sebut dengan Fixed Effect Model. Pertanyaan bagian A meminta kita menyusun model regresi LSDV yang sesuai dengan kasus 4 provinsi, yaitu A, B, C, dan D selama periode 2018 sampai 2025. Ide dasar dari LSDV adalah kita menambah variabel dummy untuk masing-masing provinsi ke dalam model regresi guna menangkap karakteristik khusus setiap provinsi yang tidak bisa kita amati secara langsung, namun tetap sepanjang waktu. Misalnya, perbedaan kebijakan daerah, kondisi geografis, atau juga budaya lokal. Jadi, model LSDP ini yang tepat adalah untuk kasus berikut ini adalah sebagai berikut. Y min IT sama dengan alpha ditambah beta dikali X min IT ditambah gamma B dikali D min B ditambah gamma C dikali D min C ditambah gamma D dikali D min D ditambah efisien IT.
di mana YIT adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi I pada tahun T. X min IT adalah belanja pemerintah daerah Provinsi I pada tahun D sampai B, D min C, dan D min D adalah pada bedami. Jadi, beta adalah koefisien pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dan gamma B, gamma C, dan gamma D menunjukkan perbedaan intercept masing-masing provinsi dibandingkan provinsi A. Oke, kita masuk ke bagian B. Pertanyaan bagian B ini menanyakan berapa jumlah variabel dummy provinsi yang harus dimasukkan ke dalam model beserta alasannya. Jawabannya itu adalah 3 variabel yang bukan 4, karena meskipun kita mempunyai 4 provinsi A, B, C, dan D, kita hanya boleh memasukkan 3 dummy. Alasannya adalah untuk menghindari masalah yang disebut dummy variable trap, yaitu kondisi multikolonialitas sempurna. Bayangkan jika kita masukkan 4 dummy sekaligus untuk setiap baris data. Nilai keempat dummy itu jika jumlahnya akan selalu sama dengan 1, ini berarti salah satu dummy bisa diprediksi secara sempurna dari dummy lain, sehingga terjadi kolonialitas sempurna dengan konstanta di dalam model tersebut. Akibatnya model ini tidak bisa diestimasi. Maka dari itu rumusnya adalah jumlah dummy yang dimasukkan sama dengan jumlah kategori dikurangi 1, atau dalam kasus ini 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dummy provinsi A kita tetapkan sebagai referensi, dan ketiga dummy hanya boleh D, B, D, C, dan D mengukur perbedaan efek tetap masing-masing pada relatif provinsi A. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai jawaban soal remedial UAS Ekonometrika dasar ini. Saya berharap penjelasan ini saya cukup jelas dan mudah dipahami. Saya juga memohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.